Pasca serangan Amerika Serikat, Menlu Iran melakukan kunjungan mendesak ke Moskwa, Rusia. Trump mengancam jika Iran tidak mau berdamai, maka akan ada serangan susulan. China mengutuk serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir utama Iran. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini edisi 23 Juni 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan silahkan klik kabarbursa.com. Bersama saya Francisca Rati, kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan mendesak ke Moskwa, Rusia. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir utama Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan akan segera melakukan kunjungan mendesak ke Moskow, Rusia. Araghchi akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel yang kini melibatkan Amerika Serikat. Kunjungan ini juga dilakukan setelah militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir utama Iran. Araghchi menyebut serangan Amerika Serikat telah melewati garis batas dan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas global. Amerika Serikat resmi melakukan serangan ke Iran pada Sabtu 21 Juni 2025. Dalam serangan itu, militer Amerika menjatuhkan bom ke 3 situs nuklir utama milik Iran. Hal ini membuat Amerika Serikat terseret langsung dalam perang Iran-Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan militer Amerika Serikat menjatuhkan muatan bom ke situs pengayaan uranium Fordow. Fasilitas tersebut berada jauh di bawah gunung dan selama ini hanya bisa dihancurkan oleh amunisi bunker booster yang dimiliki Amerika Serikat. Kemudian 2 lokasi lainnya yaitu Natanz dan Isfahan. Trump juga menyebutkan operasi berjalan sukses dan seluruh pesawat tempur sudah meninggalkan Iran. Amerika Serikat menggunakan bom bunker booster dalam serangannya pada 21 Juni 2025 ke Iran. Amerika diperkirakan menjatuhkan 5 hingga 6 bom bunker booster ke fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan. Bunker booster merupakan jenis bom yang dirancang untuk menembus struktur beton bertulang atau tanah dalam. Amerika diyakini menggunakan varian GBU-67AB Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Bom tersebut memiliki berat hampir 14 ton dan mampu menembus bunker beton setebal 60 meter. Bom bunker booster pertama kali digunakan secara luas pada Perang Teluk 1991. Bom ini juga pernah digunakan pada invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Presiden Donald Trump mendesak Iran untuk berdamai. Ia mengancam jika Iran tidak mau berdamai, maka ada serangan susulan. Sementara itu di Israel, usai Amerika serang Iran, Tel Aviv hancur lebur dihujani rudal Teheran. Usai Amerika Serikat melancarkan serangannya ke Iran pada Sabtu 21 Juni 2025, Presiden Donald Trump menggelar jumpa pers. Ia mengumumkan operasi militer di Iran dan berhasil meluluh lantakkan 3 situs nuklir utama Iran.
Dalam jumpa persnya, Trump juga mengancam akan melancarkan serangan susulan jika Iran tidak bersedia berdamai dengan Israel. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Trump membeberkan militer Amerika telah menyerang fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebut operasi kali ini merupakan keberhasilan yang spektakuler. Sementara itu, pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, Israel hancur lebur dihujani rudal Teheran. Banyak bangunan di Tel Aviv mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa di antaranya runtuh. Kepolisian Israel mengungkapkan petugas dan unit penjinak bom telah berada di lokasi jatuhnya amunisi Iran. Kemudian, pejabat kota Haifa juga mengkonfirmasi adanya dampak serangan rudal Iran di kota tersebut. Menurut Badan Layanan Darurat Magen David Adom atau MDA, 11 orang terluka dalam serangan rudal Iran. Serangan rudal ke wilayah ini tidak lama setelah situs-situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat. Kemudian sebuah rudal balistik Iran yang meninggalkan lubang di sebuah bangunan apartemen berlantai 3 atau 4 di Tel Aviv Utara. Dunia internasional memberikan reaksi beragam terhadap serangan Amerika Serikat ke Iran. China mengkritik serangan itu dan menegaskan kembali kesediaannya mengikuti upaya internasional dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sementara Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi menyebut fasilitas nuklir tidak boleh menjadi target sasaran perang. Cina mengutuk serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir utama Iran. Mereka juga menegaskan kembali kesediaannya untuk mengikuti upaya internasional dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Cina juga menyebutkan tindakan Amerika melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB serta hukum internasional. Cina merupakan negara yang paling bergantung pada kelancaran lalu lintas Teluk yang mana sepertiga minyak mentahnya dibawa melalui Selat Hormuz. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi, mengungkapkan fasilitas nuklir tidak boleh menjadi target sasaran perang. Pernyataan itu disampaikan pasca serangan militer Amerika ke Iran. Grossi menyerukan agar semua pihak menahan diri untuk tidak saling menyerang dan melakukan upaya yang sangat diperlukan untuk mencapai solusi diplomatik. Grossi juga menekankan penghentian permusuhan diperlukan agar IAEA dapat melanjutkan inspeksi di Iran, termasuk melakukan verifikasi persediaan uranium milik Teheran. Diplomat tertinggi Uni Eropa Kaja Kallas menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Kallas menyerukan agar semua pihak untuk mundur dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Ia juga menekankan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir. Situasi perang ini akan dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Rusia mengutuk keras serangan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan Amerika Serikat sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Mereka juga menyebutkan eskalasi berbahaya telah dimulai dan mengancam keamanan regional maupun global. Parlemen Iran telah menyetujui penutupan Selat Hormuz sebagai respon atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran. Sementara Amerika Serikat mendesak China untuk mencegah Iran menutup Selat Hormuz dan memastikan Hormuz tetap terbuka. Parlemen Iran telah menyetujui penutupan Selat Hormuz sebagai respon atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran. Langkah ini akan mulai berlaku sambil menunggu keputusan akhir dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Selat Hormuz menjadi salah satu titik rawan minyak paling vital di dunia, jalur laut yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak global. Terletak antara Teluk Persia dan Teluk Oman, Selat Hormuz menyediakan satu-satunya jalur laut dari Teluk Persia ke lautan terbuka dan merupakan salah satu titik cekik paling strategis di dunia.
memfasilitasi transit jutaan barel minyak dan produk minyak bumi per hari. Sekitar 20 juta barel minyak atau 20% dari konsumsi global melintasi selat ini setiap harinya, termasuk lebih dari seperempat perdagangan gas alam cair atau LNG dunia. Penutupan Selat Hormuz artinya mimpi buruk bagi ekonomi dunia. Setiap ancaman terhadap kelancaran pelayaran di Selat Hormuz langsung berdampak terhadap harga minyak global dan kestabilan pasokan energi, khususnya bagi negara-negara di Asia dan Eropa. Amerika Serikat mendesak China untuk mencegah Iran menutup Selat Hormuz dan mengganggu aliran minyak global. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Minggu meminta China mencegah Iran memblokir Selat Hormuz sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat dan memastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Setiap gangguan pasokan minyak akan memiliki konsekuensi dalam bagi ekonomi global. China adalah pembeli minyak Iran terbesar di dunia dan memiliki hubungan dekat dengan Teheran. Sebelumnya, China sudah berulang kali menyerukan keberatan atas cawe-cawe Amerika Serikat di konflik panas ini. Pemerintah Beijing mengatakan keterlibatan Amerika Serikat di Iran semakin memperumit dan mengacaukan situasi Timur Tengah. Sementara Menteri Luar Negeri Iran menyerukan Iran akan mencadangkan semua opsi untuk mempertahankan kedaulatannya. Meski ada rute pipa alternatif, masih ada volume minyak mentah yang tidak dapat sepenuhnya diekspor keluar jika Selat Hormuz tidak dapat diakses. Laporan Goldman Sachs memproyeksikan minyak Brent dapat mencapai puncaknya di $110 Amerika per barrel jika aliran minyak melalui jalur air penting tersebut dikurangi setengahnya selama sebulan, kemudian tetap turun sebesar 10% selama 11 bulan berikutnya. Sementara Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moze Rizal, berpendapat Indonesia sebagai net importer minyak juga kebagian getahnya. Buntutnya, harga BBM dalam negeri bakal naik. Lebih jauh, kenaikan biaya energi juga memperburuk kinerja industri. Dan yang sangat dikhawatirkan, produktivitas bisa merosot diikuti daya saing yang ikut terperosok. Perang bukan hanya pertarungan senjata dan strategi, tapi juga soal anggaran yang bisa menguras dompet negara. Israel kini menghadapi dua front sekaligus. Perang di Gaza dan konflik panas dengan Iran harus merogoh kocek negara dalam jumlah fantastis setiap hari. Israel diperkirakan menghabiskan lebih dari 100 triliun rupiah per hari dalam konflik bersenjata melawan Iran. Belum termasuk biaya sosial atau ekonomi lain yang timbul akibat perang. Rincian ini mencerminkan betapa besarnya biaya sebuah perang. Mungkinkah tekanan ekonomi bisa memangkas durasi perang? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dr. Nina Sapti Triaswati selaku ekonom Universitas Indonesia. Halo Bu Nina. Iya Bu Nina, sudah bisa mendengar suara saya? Tampaknya masih ke-mute ya? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Ya, Bu Nina, apakah ini tandanya mimpi buruk ekonomi dunia ini sudah jadi nyata? Karena sejak pecahnya konflik Iran-Israel pada 13 Juni lalu, harga minyak dunia terus meroket ini. Brent udah naik 11%, diikuti WTI naik 10%, di mana serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran juga kembali lagi-lagi mengguncang harga minyak dunia pada perdagangan Senin. Gimana menurut pendapatnya analis dari Bu Nina? Ya, betul sekali. Ini proyeksinya akan sulit ya. Kenapa? Karena kecepatan untuk negosiasi menjadi sangat penting. Ya, kalau seandainya negosiasi sukses, dikatakanlah China memegang peranan ya penting di dalam mengendalikan perekonomian dunia, termasuk di dalam ini adalah kerjasama dengan Iran, maka diharapkan bisa Selat Hormuz tetap dibuka dan bisa menstabilkan kembali ya, menstabilisasi kembali harga yang sangat tinggi itu. Tapi kan yang kita tidak bisa baca adalah kelanjutan perangnya sendiri ya. Jadi otomatis ekspor dari Iran turun ya, dan negara-negara Teluk juga akan terganggu begitu ya. Jadi kita akan lihat dampaknya tetap ada walaupun Selat Hormuz dibuka ya. Jadi perkiraan 20-30% naiknya harga minyak itu menjadi nyata. Ya, ekspektasi harganya sudah terjadi. Jadi akan mempercepat inflasi akan
tertekan ya, semakin tinggi begitu ya di berbagai negara, termasuk negara industri Amerika ya, termasuk Indonesia juga, karena Indonesia impor sebagian besar minyaknya. Jadi kita tahu bahwa kuncinya ada di negosiasi antara China memegang peranan sangat penting, Amerika juga sangat penting ya, sehingga masing-masing pihak diharapkan bisa cooling down ya, bisa memperdingin suasana ya. Saat ini kan tentu saja kedaulatan negara Iran itu sangat terganggu ya. Jadi kita bisa bayangkan tidak mungkin hanya sekedar ancaman bisa menghentikan Iran ya. Tidak berhenti ya. Kita bisa lihat ini sangat keputusan sangat krusial ya di sini yang dilakukan Amerika di luar dugaan dari berbagai negara lainnya gitu. Karena kan awalnya hanya Gaza dan Palestina. Ya sekarang melebar, ini tiba-tiba ada nuklir, padahal nuklirnya untuk damai. Ya, jadi kita lihat negosiasi ini yang perlu dirapikan ya di atas, di elit atas dari Amerika maupun Iran dan China dan juga Rusia. Bicara soal negosiasi, apakah itu akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat begitu kan? Mengingat ini Amerika masih mengancam Iran untuk tetap berdamai, kalau enggak akan melancarkan serangan yang lebih dahsyat dan katanya lebih mudah begitu. Kalau misalnya kita melihat kan berarti ada kemungkinan besar ini Iran akan benar-benar menutup Selat Hormuz. Nah kalau misalnya ini benar-benar terjadi, sudah diperkirakan akan terjadi pelonjakan harga minyak, dunia akan semakin krisis pasokan energi, bahkan industri dalam negeri tiap negara terancam merosot. Nah, kalau sudah seperti ini dunia bisa apa kita, Bu Nina? Jadi ekspektasi inflasinya sudah terjadi ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan semua akan memperhitungkan kenaikan harga minyak 20% lebih gitu ya, bisa 30 gitu kan. Karena semakin panjang semakin mahal biayanya. Ya, jadi kita akan lihat kalaupun ya negosiasi terjadi tidak serta-merta membaik ya. Karena yang dilakukan Amerika itu memanaskan suasana. Ya mengancam itu tidak akan menghentikan Iran untuk mengirim uh, bomnya ke Israel ya. Jadi suasana ini akan tetap panas dan kita lihat kuncinya juga sebetulnya awalnya adalah Gaza. Jadi Palestina itu sudah dijajah luar biasa oleh Israel kan. Jadi Indonesia termasuk yang membela Palestina dengan sangat jelas ya. Presiden kita mengatakan ini polisi dunia tidak bergerak dengan jelas gitu. Jadi negara lain harus mengerem kejahatan perang dari Netanyahu ya dalam hari ini Perdana Menteri Israel. Dan ini dianggap angin gitu. Jadi yang utamanya di sini adalah Palestina, tiba-tiba dialihkan ke nuklir. Padahal nuklirnya kan damai ya. Jadi tujuan damai nuklir tidak boleh. Jadi International Association ya, IAEA tadi ya, IAEA itu sangat penting sekali mengatakan ini kaidahnya sudah pelanggaran hukum internasional oleh Presiden Amerika Serikat. Nah, karena yang melakukan Amerika Serikat, apakah negara-negara lain bisa mengerem? Ya, pertama negara lain, yang kedua adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri itu juga ada pergolakan politik ya. Jadi artinya berbagai pihak itu sudah tidak puas ya dengan Amerika Serikat sebagai presidennya itu adalah Trump. Ya, jadi kita bisa lihat ada dua sisi nih. Tapi kan proses negosiasi internasional akan alot ya, akan lama. Ya, jadi ada dua sisi yang memang Trump mencoba menggunakan perang itu sebagai alat untuk menjadikan berkuasanya dia sebagai presiden itu lebih kuat karena yang dilakukan kan undang-undangnya emergency gitu ya. Jadi bisa lihat bahwa perang itu menjadi alatnya Trump untuk mempertahankan kekuasaan. Demikian juga Israel. Ya, perang menjadikan dia di backup oleh Amerika dan menunjukkan kekuasaannya. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh China maupun Rusia ya. Dan Indonesia sebagai negara non-blok juga dirugikan kan. Jadi berbagai negara itu sudah tidak happy ya dengan situasi Israel dan Amerika Serikat. Tapi apakah cepat proses negosiasi, proses cooling down, ini yang menentukan harga minyak dan menentukan inflasi di berbagai negara gitu ya. Jadi yang inflasi bukan hanya Amerika dan Israel atau Iran, tapi semua negara dunia terkena dampaknya. Ya itu yang kita tunggu ya, kecepatan negosiasi, kecepatan cooling down, mengurai masalahnya bahwa ini nuklir untuk damai, kan nanti bisa bahaya kan. Indonesia juga mau mengembangkan nuklir untuk damai ya, untuk pembangkit listrik. Masa nggak boleh gitu ya. Jadi ini paling efisien ya, misalnya kalau dihitung secara pengalaman Putin ya, Amerika Serikat juga lihat ya berbagai negara kan mengembangkan nuklir itu bukan hanya untuk perang tapi untuk damai ya. Bahkan Jepang juga punya site nuklir kan untuk pembangkit listrik ya. Jadi kita bisa lihat ini krusial sekali ya bahwa aturan internasional harus dihormati. Apakah Amerika ikut
aturan. Ini kan yang dipertanyakan berbagai negara. Tampaknya kan dia melanggar banyak aturan, ya termasuk peraturan dari International Organization dari Atomic Energy ini ya. Jadi ini penting sekali untuk diuraikan dengan cepat. Harapan kita ya kecepatan proses negosiasi bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Karena kan kalau ekspektasi inflasi itu terjadi, semakin buruk beritanya semakin tinggi. Harga saham juga begitu, semakin jeblok ya. Jadi perekonomian dunia adalah menurun drastis ya, dari sisi investasi, dari sisi harga minyak, inflasi gitu ya. Jadi ada indikator yang akan memburuk dengan cepat gitu. Ya, Bu Ini Nina, yang kita tunggu dari proses negosiasi. Ya. Ya, tapi menariknya ini di tengah ancaman dan tekanan Trump terhadap Iran begitu ya untuk menunjukkan dominasinya, ini ada sebuah ironi yang sangat besar ini. Justru pasca menyerang Iran, sekarang justru Amerika Serikat yang meminta-minta pada China untuk mencegah Iran menutup Selat Hormuz. Ini kan justru sebelum melakukan serang kayaknya tidak mengkalkulasi yang benar begitu ya, resiko terbesarnya seperti apa. Nah, tapi kan di satu sisi memang China adalah pembeli minyak Iran terbesar di dunia. Kira-kira apakah China akan mengikut Amerika Serikat untuk melobi Iran seperti itu? Ya, saya pikir ini saat yang baik untuk membuat peraturan internasional lebih kuat ya, lebih dihargai. Karena saat ini kan tidak bisa semena-mena menyerang sebuah negara karena alasan yang tidak jelas ya. Berarti aturan internasional tentang nuklir itu sendiri boleh untuk damai kan begitu ya. Jadi ini yang sangat penting, kedaulatan Iran dalam hari ini sudah dijatuhkan ya. Artinya penyerangan Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional, kira-kira seperti itu ya, pemahaman kita secara cepat. Nah, apa yang terjadi adalah kalaupun Cina mau negosiasikan dengan juga Rusia, itu kan harus dengan perubahan aturan ya, harus dengan kesepakatan bahwa Amerika Serikat tidak semena-mena gitu, dan juga termasuk Israel proksinya ini kan semena-mena ya. Seluruh negara di dunia sudah kesal ya, sudah marah sekali dengan genosida yang terjadi di Palestina itu. Jadi kita lihat ini yang beruntung dari perang itu siapa? Itu yang menjadi kunci kan. Ya hanya elit politik yang mempertahankan kekuasaan dengan oligarki pendukungnya yang ingin mengerebut sumber-sumber minyak. Ya, jadi pengalaman dari perang Irak itu adalah begitu perang-perang yang dialihkan kan adalah kontrak-kontrak minyak yang ada di Irak ya, kepada perusahaan Amerika Serikat. Yang kehilangan adalah mereka yang sudah kontrak sebelumnya gitu. Nah, ini kan Iran juga paham bahwa secara historis apa yang dilakukan terhadap Irak itu adalah merebut kekuasaan kontrak minyaknya. Ini yang menjadi key kenapa Iran itu ingin diserang ya. Kita melihat bukan sekedar alasan nuklir kan, ini ada alasan ekonomi di belakangnya ya. Jadi jangan sampai ini nuklir hanya untuk alat mengukur kekuatan ekonomi dan politik ya. Jadi pengalaman dari Irak itu bisa dilihat terhadap Iran sekarang. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat berbagai negara lainnya termasuk Indonesia. Apalagi ini ada BRICS kan. Ya, jadi BRICS itu membuat posisi sebetulnya kita sudah ingin ada perubahan peraturan yang lebih adil ya secara hukum internasional. Nah, hari ini kan terbukti bahwa hukum internasionalnya dilanggar dengan sangat gampang ya. Tadinya memang Amerika posisinya kuat sebagai polisi dunia, tapi itu kan harus lewat Dewan Keamanan ya, dan juga harus persetujuan dari Atomic Energy International tadi ya, IAEA ya. Jadi ini penting sekali. Dan itu tidak terjadi. Gitu. Jadi ini pelanggaran hukum internasional. Ya, jadi ada dua hal. Kalaupun China mau melakukan, itu harus ada perubahan institusi peraturan internasionalnya, dan Amerika tidak lagi seenaknya ya. Jadi harus ada pembatasan kekuasaan. Ya, ini yang saya pikir kenapa Putin dan Xi Jinping ya dari China dan Rusia ini kan mengerem ini ya. Jangan sampai kekuasaan itu hanya buat keuntungan dari Amerika dan Israel gitu ya. Apa keuntungannya Iran gitu kan, Iran hancur gitu ya, dan China juga berhitung di sini ya. Jadi saya pikir ini yang ditunggu oleh masyarakat dunia ya, yang tidak puas dengan keadaan ekonomi dan tidak puas juga dengan keputusan politiknya. Ya, perang itu tidak diinginkan. Rakyat Amerika juga demo, tidak ingin perang gitu ya. Sebagian rakyat Amerika dengan sangat keras, senatornya juga menolak, ini perangnya siapa? Bukan perang kita, ini perangnya Israel gitu ya. Jadi kita lihat Indonesia termasuk yang tidak suka perang juga. Kita ingin damai. Ya, untuk damai itu kita harus punya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik kan. Jadi itulah sebabnya negosiasi mungkin akan lama gitu ya.
kalaupun China menyetujui harus ada perubahan yang jelas ya dari aturan yang berlaku sekarang, dan posisi Amerika sendiri itu menjadi sangat penting ya. Yang dilakukan Trump tidak memberikan contoh baik ya, karena dia yang memulai, Israel yang memulai mengirim senjatanya gitu ya, lalu disusul oleh Amerika. Ini bukan contoh yang baik dan memanaskan situasi ya di Teluk ya, di daerah Timur Tengah dan juga seluruh dunia sekarang panas gitu ya. Kita inginkan cooling down ya. Jadi mudah-mudahan peran dari China dan Rusia dalam hal ini bisa menengahi ya, bisa dengan cepat. Kalau tidak cepat, yang terjadi adalah harga-harga naik, inflasi terjadi, semua negara akan rugi secara ekonomi ya, pertumbuhannya terhambat. Ya, berarti maksudnya ini ada udang di balik batu gitu. Sebenarnya di balik serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang selama ini menjadi serangan utama Amerika begitu ya. Sebenarnya yang disasar atau tujuan utamanya adalah minyak Iran begitu. Untuk menguasai rantai pasok minyak dunia seperti itu, Bu Nina? Kita bisa mengatakan ada hubungannya. Kenapa kok Iran yang disasar gitu kan? Yang punya nuklir ini kan Iran, dan Iran ini yang disasar duluan oleh Israel. Padahal masalahnya kan di Israel. Israel juga punya nuklir, gitu kan, dibalik kan. Jadi artinya ketidakadilannya ada di sini kan. Kenapa Iran tidak boleh nuklir untuk damai? Itu pun juga kuncinya kan untuk alasan pembangunan ekonomi ya. Jadi kita bayangkan nuklir itu boleh digunakan kan kalau untuk tujuan damai. Nah ini yang menjadi abu-abu ya. Jadi International Atomic Energy tadi, Association ini sangat mengerem ini kan, bahwa ini nggak ada bukti dia membuat senjata. Yang ada adalah pengayaan untuk tujuan damai. Kenapa diserang gitu kan? Jadi pertanyaan berikutnya tentu kenapa Trump perlu menyerang ini gitu. Rakyatnya sendiri kaget-kaget kan? Kenapa? Karena nggak ada yang mau perang, biaya perang mahal ya. Pengalaman Irak itu biaya perang yang sangat mahal. Tapi dari Irak kita bisa belajar yang didapatkan Amerika, keuntungan apa yang dia dapat? Keuntungan dari minyak gitu ya. Penguasaan jalur perdagangannya gitu. Dan apa yang dilakukan dengan adanya perang, baik Amerika maupun Israel, jualan senjata gitu ya. Jadi ketika ada perang, yang jualan senjata itu untung gitu kan. Jadi perang ini tidak menguntungkan orang yang ingin damai, tapi menguntungkan bagi yang ingin tetap berjualan senjata banyak ya, dan ingin dapat minyak secara cepat gitu kan. Ya, sumber energi dunia ini kan masih minyak sekarang yang terbesar. Ada batu bara, ada yang lain, tetapi kan yang masih menguasai minyak itu adalah Timur Tengah gitu ya. Jadi kenapa Timur Tengah panas ya? Karena punya minyak di situ dan punya mineral lainnya gitu ya. Jadi ini yang menjadi hati-hati, kita lihat siapa sih yang untung. Rakyat Israel tidak untung dari perang ini. Mereka teriak-teriak minta ampun gitu ya. Tapi yang tenang-tenang, yang senyum-senyum senang gitu kan Perdana Menterinya gitu kan. Dan ini pertanyaan juga bagi rakyat Amerika Serikat. Kita juga nggak senang harga minyak naik atau harga-harga naik ya. Dengan kebijakan selama ini, kenapa tiba-tiba jadi perang gitu kan? Ini akan memacu ekonomi lebih buruk buat Amerika ya, dan juga buat dunia. Ya, jadi tidak, sebagian besar rakyat tidak ingin perang. Yang ingin hanya sekelompok kecil, ya, sekelompok kecil orang yang menguasai perdagangan energi dan menguasai militer. Ya, dari itu yang kita bisa lihat kenapa harus ada perang, karena ada yang jualan senjata. Dan yang bagi yang ingin damai, dia harus punya senjata juga. Dan Iran menggunakan nuklir bukan untuk senjata, alasannya untuk tujuan damai. Indonesia akan mengembangkan nuklir juga untuk tujuan damai kan, untuk katakan pembangkit listrik begitu kan. Ini sangat penting buat industrialisasi ya. Jadi kita lihat ini yang menjadi pertanyaan besar kan. Kenapa salah gitu kan? Kenapa diserang gitu kan? Dan ini Amerika cuman mengancam besok nggak boleh lagi punya nuklir. Kenapa begitu kan? Tidak adil ya bagi negara-negara yang ini industrialisasinya cepat. Energi itu memang bisa dibangun dengan cepat dengan nuklir yang katakan hati-hati gitu ya. Nuklir yang penuh dengan apa katakan security yang luar biasa gitu ya. Dan itu terjadi di berbagai negara dunia di mana mereka punya pembangkit listrik sehingga industrialisasi berjalan cepat. Ya, nah ini juga menjadi pertanyaan kan. Ya, jadi saya pikir kita harus hati-hati dan melihat posisi ini. China tak sadar persis bahwa ini adalah alat saja atau game gitu ya bagi Amerika untuk melihat siapa yang bisa membela dia atau tidak gitu kan. Jadi ancaman-ancaman ini
tidak baik dalam jangka panjang. Ya, artinya semua dunia dirugikan. Ya, kita rugi dengan adanya kegiatan perang. Rakyat sebagian besar dunia itu rugi. Hanya sekelompok kecil yang berdagang dengan keuntungan luar biasa. Kalau ada perang, kalau ada berita buruk, berita yang jualan senjata atau itu adalah mereka yang beruntung gitu kan. Jadi ada the winner, ada losers ya. Nah ini yang harus dinegosiasikan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan ekonomi seluruh dunia ya, dan juga ancaman dari sisi etika ya. Jadi yang dilakukan ini setelah ada perang Iran dengan Amerika lupa bahwa genosid itu masih terjadi di Palestina gitu ya. Palestina itu masih susah hidupnya begitu kan. Jadi gimana nih? Ini kan berita buruk yang ini menutupi berita buruk lainnya di mana Netanyahu sudah dinyatakan sebagai penjahat perang secara internasional. Ya, jadi kita lihat sekali alangkah tidak adilnya dunia hari ini. Sementara secara ekonomi semua merasakan kerugian ya dari perang ini. Jadi kita tidak ingin perang, kita ingin hati-hati mengcooling down, tetapi juga tidak meniadakan kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel dan juga menghalangi ya atau menyetop adanya genosid yang ada di Palestina. Ya, jadi apa yang dirasakan Israel hari ini kan orang selalu seluruh dunia bahkan mencibir ya karena loh mereka melakukannya kepada Palestina bertahun-tahun ya. Jadi kalau Israel Aviv sekarang porak-poranda ya ada kemarahan seluruh rakyat dunia terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. Ya, jadi ini posisi Indonesia sangat jelas menghargai kedaulatan negara dan menghargai juga humanitarian ya, jadi human right ya dalam hari ini hak-hak hidup yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Tapi dengan adanya perang Iran ini diserang oleh Amerika, maka berita yang ini terhilang ya, terhilang dari kecaman kan, pindah ke perang Iran dan Amerika jadinya gitu. Ya, dan banyak ini teka-teki kita harus hati-hati sebenarnya ya Bu Nina terkait apa yang menyebabkan serangan terhadap Iran ini masih menimbulkan banyak pertanyaan besar sebenarnya. Nah kalau misalnya kita bicara soal tadi hitung-hitungan biaya perang yang sebenarnya tidak masuk akal ini Bu Nina, ini kan sebenarnya Israel menghadapi tantangan besar ya karena saat ini menghadapi dua front sekaligus seperti yang tadi disebutkan sudah dipaparkan Bu Nina terkait perang di Gaza dan saat ini konflik panas dengan Iran. Nah untuk peran melawan Iran aja nih Israel diperkirakan menghabiskan sekitar 11,8 triliun rupiah per hari. Nah bagaimana ini bisa membiayai dua perang besar tanpa menghancurkan fondasi ekonomi ini kan kayaknya nggak masuk akal sebenarnya. Akan hancur. Jadi tentu saja yang dilakukan Iran tidak berhenti menyerang Israel. Karena Israel itu proksi dari Amerika. Jadi kalau Israel rata dengan tanah, paling tidak Iran mengatakan kita posisinya lebih kuat dari Israel. Kira-kira gitu kan. Yeah. Nah ini tidak baik juga dari sisi berita buruknya, begitu kan. Nanti kelanjutannya apa? Karena yang dilakukan Amerika mengancam. Kalau tidak damai, maka saya serang lagi gitu ya. Nah ini kan berarti ada resiko. Ya, melanjutkan perang itu artinya ketika Tehran tetap mengebom Israel, maka ancaman Amerika akan mengirimkan bom lagi, gitu ya. Dan ini yang harus dihentikan oleh dunia atau oleh rakyat Amerika sendiri. Jadi dari sisi dunia ini adalah pelanggaran dari hukum internasional. Ya, ini kedaulatan sebuah negara yang ingin memiliki tujuan nuklir untuk damai. Ya, jadi baik Rusia maupun China itu sudah mengulurkan tangan untuk menjadi penengah gitu kan. Kenapa? Karena ya mereka lah sahabat-sahabat dari Iran yang selama ini membantu Iran ya. Dan ternyata juga Amerika juga perlu bantuan China untuk menghentikan kebijakan penutupan Selat Hormuz ya. Jadi saya melihat harusnya Trump tidak usah lagi memberikan berita buruk. Kalau berita buruk itu terjadi, itu yang perlu dilakukan adalah mengubah aturannya. Perdagangan internasional itu tidak bisa semena-mena seperti sekarang, gitu ya. Kenapa semena-mena kita katakan ya karena ada negara yang nggak puas lalu dia ngebom aja, gitu ya. Padahal kemajuan Iran atau negara lain, termasuk China, itu kan diperoleh dengan investasi jangka panjang. Jadi ketika tujuan damai untuk pembangkit listrik, katakan nuklir tadi dipakai untuk listrik, maka yang terhenti itu kemajuan ekonomi Iran. Ya, itu yang harus dilihat. Itu yang ditentang oleh Putin atau China karena mereka pun juga punya nuklir untuk tujuan damai. Bahkan Jepang pun punya ya. Indonesia akan membangun ya kerjasama kemarin kan
sudah ditandatangani. Artinya Indonesia juga ingin menggunakan nuklir untuk damai. Ya, jadi nuklir tidak salah kalau digunakan untuk damai. Kenapa harus dibom? Gitu ya. Jadi ini yang membuat kita khawatir ya, kekuatan organisasi internasional ini ternyata tidak dipercaya oleh Presiden Amerika Serikat. Ya, dia melanggar itu karena dianggap ya pengetahuan Amerika Serikat lebih benar dari masukan Israel yang mengatakan ada senjata di situ. Dan kalau kita ingat dulu Irak juga dengan alasan senjata nuklir. Nuklirnya tidak jelas di mana penemuannya, yang terjadi adalah menyerang Irak dan memindahkan kontrak-kontrak minyaknya gitu ya. Itu yang kebaca dari ekonomi kan, dan itu juga ditulis oleh Profesor Stiglitz ya, cerita tentang kerugian dari perang Irak itu. Jadi kita sadar sekali bahwa ini tindakan yang tidak tepat ya. Tentu saja dunia sudah mengecam, tetapi apakah bisa menghentikan perlakuan seperti ini ya? Yang bisa dilakukan kan perlu rem ya, perlu rem perubahan aturan. Dan kita menunggu negosiasi ini ya. Jadi ketika Amerika meminta bantuan China, apa jawaban China? Karena China sudah mengecam dengan keras gitu ya dari awal. Tidak ingin ada perang ya. Selalu mengerem kan. Dan ini yang dilanggar oleh Israel maupun Amerika. Jadi bagaimana mereka menegosiasikan ini yang sangat penting ya. Karena seluruh dunia sekarang kan ingin membangun dengan nuklir ya, melalui kebijakan nuklir untuk damai ya, untuk membangun pembangkit listrik nuklir untuk listrik yang diperlukan untuk industri, kira-kira gitu ya. Sementara yang energi lainnya masih dipakai ya, bertahap menurun. Ya, ini yang peta politik semacam ini yang dihitung secara ekonomi. Kerugian perangnya sudah nyata ya. Jadi kalau tadi apakah Israel bisa bertahan ya, kita lihat saja kalau memang Iran tetap menyerang Israel, Iran menyerang Israel terus gitu ya. Yang lari kan rakyatnya. Kita nggak tahu pemimpinnya, Perdana Menteri Netanyahu ada di mana, tapi rakyatnya udah berlomba-lomba keluar dari Israel, sudah pindah ke Eropa atau lari kemana tetangganya gitu ya. Jadi yang rugi itu rakyat Israel sendiri ya. Jadi ini yang kita tidak tahu persis nasib Israel, tapi kita bisa lihat Amerika Serikat yang beritanya lebih terbuka itu mengatakan Amerika pun tidak ingin perang, ya rakyat Amerika menolak perang gitu ya. Sebagiannya tentu saja yang pendukung dari Trump ingin perang, tetapi yang lainnya tidak. Ya, jadi kerugian Amerika Serikat juga jangka panjang. Ya, jadi kita pikir perang tidak akan menguntungkan siapapun, tetapi kita ingin damai dengan aturan yang adil gitu ya, yang jelas. Kalau saat ini kan tidak adil aturannya. Ya, jadi tapi kalau negara-negara berkembang kita melihat, Bu Nina, ya. Kalau misalnya kita melihat kan dari sisi Iran sendiri sebenarnya dia sudah menyerukan juga tidak akan tunduk dan tidak akan menyerah begitu ya. Nah, sementara kerugian ekonomi dari sisi Iran sendiri juga tidak main-main, karena kalau misalnya beberapa hari terakhir selama serangannya sudah ada lebih dari 400 rudal Iran ini yang ditembakkan ke Israel. Ini kan bukan harga yang main-main begitu. Nah, belum ini kan ditambah dengan data dari firma analitik Kepler, di mana akibat perang ekspor minyak Iran ini turun drastis. Bahwa total ekspor minyak mentah dan kondensat Iran diperkirakan mencapai 102.000 barel per hari BPD, kurang dari setengah BPD yang diekspor rata-rata tahun ini. Kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan, ini mungkin nggak sih tekanan ekonomi bisa memangkas durasi perang? Yang ada negosiasi, karena yang dihina ini harga diri ya. Jadi bayangkan Anda diminta surrender, menyerah. Tidak ada kepala negara yang bersedia menyerah begitu saja. Ya, jadi ketika Trump mengatakan menyerah begitu ya, dijawab dengan jelas tidak. Itu artinya harga diri sudah tersinggung. Ya, sama seperti ketika Amerika minta tarif itu diterima oleh China, China menolak retaliasi. Hal yang sama dengan Iran ya, dalam hal diminta menyerah setelah diserang Israel. Lalu diserang lagi oleh Amerika gitu ya. Sekarang diancam lagi, ya jawabannya tetap tidak gitu ya. Walaupun harganya mahal. Jadi harga diri memang mahal, Mbak. Ya, cuman yang kita ingin katakan tidak menguntungkan bagi siapapun ya perang itu. Jadi semua ingin cooling down, ingin mendinginkan diri dulu. Termasuk Presiden Indonesia ya, Pak Prabowo sendiri juga mendukung hati-hati, kita ingin cooling down dulu gitu ya. Kita negosiasikan lagi dengan baik-baik bahwa yang menyerang itu ya Israel duluan, lalu Amerika duluan. Mereka kan salah gitu ya. Jadi ini kecaman yang luar biasa. Sementara genosida yang ada di Israel waktu itu terhadap Gaza sampai hari ini terhadap Palestina masih berlangsung
itu pun sudah dikecam ya, tapi veto dari Amerika. Jadi kita lihat kan betapa ini harus diselesaikan secara negosiasi baru bisa selesai perang Iran ini. Tapi kalau tidak, ini bisa panas dan Putin maupun China ini membackup kepentingan ekonominya dengan Iran kan. Jadi Iran itu kan katakanlah eh, begitu ada serangan langsung datang ke PIN itu, karena berarti minta bantuan secara moral kan. Jadi kita bisa lihat sekali eskalasinya sangat panas ya. Iya. Jadi merugikan seluruh dunia, bukan hanya Iran dengan Israel dan Amerika begitu ya, tetapi akan merugikan secara merata seluruh dunia. Jadi memang saatnya untuk mengubah peta dunia dengan cara mengubah peraturannya gitu ya, karena sudah jelas ini peta yang tidak sehat gitu ya, kalau peta itu peta institusinya ya, peraturannya itu dirubah supaya tidak boleh lagi pelanggaran-pelanggaran semacam ini kan terjadi. Kalau tidak ya masih akan panjang ini perangnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ancaman Amerika menyerang Iran, saya pikir tidak akan main-main. Kalau didiamkan itu bisa menjadi perang dunia ketiga yang sebenarnya, dan tidak ada yang untung ya secara ekonomi. Kalau secara politik mungkin ada yang untung gitu ya. Satu dua politisi bisa berasa beruntung gitu ya, walaupun perang itu menghancurkan ekonomi. Jadi ini yang kita inginkan, bagaimana peran dari Indonesia untuk menjaga kan posisi Indonesia juga kerugiannya minimal lah gitu ya. Sementara dari sisi Amerika tentu kita berharap ya rakyat Amerika juga bisa mengingatkan secara domestik bahwa ini adalah perang yang tidak adil gitu ya. Yang tidak perlu juga bagi rakyat Amerika, karena saya lihat demo-demo dari Amerika Serikat sendiri, dari senatornya, dari kubu politiknya, Republik maupun Demokrat, itu sudah mengecam ya, serangan ini memanaskan situasi, tidak memecahkan masalah Amerika. Bukan perangnya Amerika, kira-kira gitu. Dan merugikan Amerika, merugikan dunia juga. Ya, jadi saya pikir harga itu menjadi nomor dua ketika harga dirinya terluka gitu ya. Jadi hitung-hitungan ekonomi itu menjadi tidak penting ya bagi Iran hari ini ya, sepanjang dia masih dikecam ya atau dipanas-panasin oleh Trump. Ya, jadi ini harus didinginkan, dan disitulah negosiator dari sisi China maupun Putin dari Rusia itu harus bisa berdialog dengan baik ya terhadap Amerika. Jadi Amerika juga harus mengubah posisinya, nggak boleh merasa dia satu-satunya polisi dunia kan. Berarti polisi dunianya ada tiga sekarang, ada Amerika Serikat, Rusia, dan China yang sangat penting peranannya hari ini gitu ya, baik di trade war maupun di physical war ya. Jadi kita bisa lihat inilah tiga polisi dunia yang hari ini harusnya bisa menjaga ketenangan di dunia, dan ini termasuk ketenangan ekonomi ya. Jadi proses negosiasi kita tunggu dengan cepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa berlaku cepat. Iya. Karena kalau tidak kita akan menderita panjang ini, lama gitu. Menyenggol harga diri ini susah banget ini Bu Nina ya. Kira-kira siapa nih yang bakal ngalah duluan? Amerika Serikat kah? Ya, kalau harga diri itu ada hitung-hitungannya. Jadi rakyat Amerika pun sudah mengecam kan. Jadi saya pikir eh, dua-duanya harus berjalan ya. Tekanan internasional terhadap Trump maupun domestic policy dari Amerika sendiri. Karena Amerika juga banyak yang tidak puas ya dengan kebijakan Trump, baik trade war maupun sekarang ini perang terbuka ya, fisik itu lebih mahal lagi biayanya. Trade war saja sudah mahal gitu ya. Jadi yang dilakukan Amerika di bawah pimpinan Trump ini katakanlah membuat kacau keadaan Amerika Serikat sendiri, termasuk juga kepada seluruh dunia karena Amerika negara besar. Ya, jadi banyak yang tidak puas ya, dan kita lihat ketidakpuasan itu meledak ya. Ditambah dengan serangan Amerika ini tambah meledak gitu. Jadi ini Putin, China, dan Amerika Serikat yang harusnya dengan jelas gitu ya menegaskan, karena sudah jelas Rusia maupun China itu dalam satu posisi ya, dalam posisi tidak ya mengecam Amerika Serikat di Dewan Keamanan, sudah sangat jelas ya. Ini posisi yang salah yang dilakukan Amerika Serikat, dan ini merugikan seluruh dunia ya. Tapi kita harus sadar diri bahwa hati-hati, kalau ini tidak selesai dengan cepat, kerugiannya luar biasa ya, bisa melebar kemana-mana. Ya, jadi yang kita harapkan ya segera, karena Putin juga berhitung kan, dia punya perang di Ukraina, China sekarang mendampingi Iran. Kalau kita lihat ya, luar biasa kan, supportnya China kepada Iran kan, karena dia punya kerjasama ekonomi yang cukup kuat ya, lewat Belt and Road Initiative ya. Jadi kita pikir di situ
kuncinya. Polisi dunia bukan Amerika Serikat sendiri sekarang. Ada Rusia dan ada China. Dan kita punya organisasi yang namanya BRICS ya, yang katakanlah walaupun dia sifatnya asosiasi tadi, tapi cukup merupakan tekanan gerakan yang cukup besar ya, menunjukkan bahwa peta ekonomi pun sudah berubah ya. Jadi polisi dunianya jadi berubah karena ekonominya juga berubah gitu ya. Jadi ini yang harus disadari oleh Amerika Serikat maupun Uni Eropa bahwa yang dilakukan ini adalah kita sama-sama rugi kalau perang, nggak ada yang untung gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada perang dunia ketiga, cukup berhenti di Israel dan Iran saja begitu ya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Tapi Ini kalau saya misalnya pikir prediksinya ternyata negosiasinya ini masih panjang begitu ya, kalau misalnya diperkirakan tampaknya akan bakal alot, kira-kira ini kan situasinya bakal makin panas nih Bu Nina. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia terkait situasi ini? Karena kan kita selalu berdiri di tengah begitu. ya memang kita non-blok dan kita menyatakan tidak mendukung perang sama sekali gitu ya. Perang yang dikemukakan itu hanya ketika genosida terjadi kepada Palestina. Indonesia kan penjaga keamanan di situ kan, mewakili PBB ya. Iya. Jadi Indonesia tidak puas ya di situ dan karena itu menekan bahwa ini sebagai polisi harusnya nggak boleh ada genosida. Itu aja posisi Indonesia. Tapi secara ekonomi kita kan baik kepada kedua belah pihak ya. Kita bekerja sama dengan Rusia sekarang ini baik senjata mau nuklir apa untuk damai ya, persenjataan itu dalam berbagai apa teknologinya, kepada China dengan Belt and Road Initiative, kepada Amerika pun kita kerjasama kan, kita tetap ekspor impor minyak gitu ya. Jadi tekanan tarif Amerika ya tidak mengubah posisi Indonesia sebagai temannya Amerika. Ya, jadi artinya kita tidak ingin berperang. Apa yang dilakukan Indonesia sudah benar. Cuman yang harus dilakukan dengan cepat sekarang bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, segeralah kita mendirikan kemandirian kita ya. Jadi kemandirian energi, kemandirian ekonomi kita dalam arti pangan gitu ya, sama karena tekanan harga minyak itu terjadi karena Indonesia nggak punya kilang gitu kira-kira kan. Ya. Mau dibangun nih tahun ini 1 juta barrel itu bisa nggak selesai gitu kan. Jadi mempercepat itulah supaya Indonesia keluar dari ketergantungan terhadap impor. Ya, katakan secara bertahap tadi. Tapi juga kita perlu kemandirian pangan dan mempercepat quality education kita ini kan yang dikemukakan Pak Prabowo ya, orang-orang Indonesia harus lebih cepat lagi pintarnya gitu kan, quality ya. Jadi supaya yang membangun itu untuk bangsa Indonesia ya, bukan untuk bangsa lain gitu kan. Jadi hasil dari investasi kita di sumber daya alam itu dinikmati oleh pemodalnya orang Indonesia, rakyat yang bekerja juga rakyat Indonesia begitu ya. Boleh kerjasama ya, tapi fair lah gitu ya, jangan timpang. Ya, jadi ini pelajaran-pelajaran penting kita di situ dan ini PR-nya cukup panjang ya, karena di tengah-tengah kemandirian tadi ternyata ada korupsi-korupsi kan. Jadi ini pekerjaan berat ya, dari Menteri Pertanian melaporkan ada korupsi di mana-mana, dari pertambangan juga sama, di berbagai BUMN juga masalah gitu ya. Jadi ini PR-PR yang Bapak Presiden hadapi hari ini yang sedang dibersihkan gitu ya. Kita berharap 1 tahun ini menjadi pelajaran berharga Indonesia. 2025 semakin cepat kita mandiri itu semakin kuat ya. Jadi nggak bisa lagi kita berleha-leha gitu ya. Karena negara ini sudah cepat sekali perubahannya ya. Dunia ini kita lihat perangnya ini mendadak dan kita belum siap kan. Sebetulnya kalau ada perang beneran Pak Indonesia siap, ya kita punya senjata. Tapi kan mungkin kita harus lebih kuat dari ini begitu karena negara kita besar sekali gitu. Jadi ini PR-PR besar Indonesia ya yang harus dibereskan dengan cepat. Ya, semoga ini cepat begitu ya terkait bagaimana akhirnya nanti swasembada dan akhirnya Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri begitu Bu Nina. Terima kasih untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sukses dan sehat selalu Bu Nina. Sama-sama. Selamat sore. Dan sahabat Kabar Bursa, gejolak di Timur Tengah kembali mengguncang pasar global. Harga minyak dunia meroket ke level tertinggi sejak Januari 2025. Sedangkan harga emas dunia turun pada perdagangan Senin. Pelemahan terjadi akibat tertekan penguatan dolar Amerika Serikat setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Gejolak di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Harga minyak dunia meroket ke level tertinggi sejak Januari 2025. Pasca Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir milik Iran, harga minyak mentah berjangka Brent naik 2,44% menjadi $78,89 Amerika per barrel pada perdagangan Senin.
Disusul harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI asal Amerika Serikat naik 2,53% menjadi $75,71 Amerika per barel. Sejak pecahnya konflik antara Iran dan Israel pada 13 Juni, harga Brent telah naik 11%, sementara WTI meningkat sekitar 10%. Di sisi lain, harga minyak diperkirakan akan terus meningkat jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz. Harga emas dunia turun pada perdagangan Senin. Pelemahan terjadi akibat tertekan penguatan dolar Amerika Serikat setelah negeri Paman Sam melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Pelaku pasar kini mencermati kemungkinan aksi balasan dari Teheran. Harga emas terlihat turun 0,43% ke level 3.353,6 dolar Amerika per ons. Sementara kontrak berjangka emas Amerika Serikat juga terkoreksi 0,2% menjadi 3.378 dolar Amerika per ons. Indeks dolar Amerika Serikat naik 0,2% terhadap mata uang utama lainnya, membuat harga emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing. Saham Israel melonjak ke rekor tertinggi pada hari Minggu. Di tengah perang panas antara Israel dan Iran, pasar saham Israel justru membukukan kenaikan selama 5 sesi pekan lalu, yakni naik sekitar 6%. Sementara pasar saham negara-negara Timur Tengah lainnya juga rally kuat. Indeks pasar saham Kuwait, Bursa Kuwait Premier Market Index, naik hampir 1% menjadi 8.650,6. Imbas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, investor meyakini Teheran bakal menunda pengembangan senjata nuklir. Indeks Tel Aviv 125 ditutup naik 1,8%, mencatatkan kenaikan hampir 8% sepanjang pekan. Sementara Blue Chip TA35 naik 1,5%. Sementara di Muscat, Oman, indeks MSX 30 diperdagangkan 0,50%, naik menjadi 4.525,31. Serangan Amerika Serikat ke 3 situs nuklir Iran mengejutkan para investor. Pasalnya, Jumat kemarin, Donald Trump menyatakan akan membuat keputusan menyerang Iran dalam 2 minggu ke depan. Sekarang, pasar was-was untuk pembalasan Iran. Pelaku pasar memperkirakan adanya aksi jual di bursa saham pada perdagangan Senin. Sebagai reaksi awal atas eskalasi konflik di Timur Tengah, indeks S&P 500 saat ini berada sekitar 2,7% di bawah rekor tertingginya pada Februari lalu. Meski sempat pulih sejak aksi jual di awal April, indeks ini belum mampu menembus level tertinggi baru selama 27 sesi perdagangan terakhir. Situasi saat ini diperkirakan akan memicu lonjakan permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah. Selama sepekan, indeks harga saham gabungan telah merosot 3,61% pada akhir perdagangan Senin. IHSG masih kebakaran. Kembali parkir di zona merah, turun 1,74% ke level 6.787. IHSG juga mencatatkan aksi jual bersih investor asing tembus lebih dari 50 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Seluruh sektor perdagangan berada di zona merah dengan koreksi terbesar terjadi di sektor utilitas dan properti. Anjloknya IHSG terjadi seiring pelaku pasar masih berada dalam mode hati-hati, terutama akibat tensi geopolitik di Timur Tengah dan sejumlah rilis data ekonomi yang memperkuat sikap hawkish The Fed. Kekhawatiran pasar semakin diperparah oleh pernyataan Iran yang akan memblokir Selat Hormuz.
Melonjaknya harga minyak bisa berdampak luas terhadap inflasi global. Memanasnya inflasi bisa membawa efek suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Selain konflik Timur Tengah, pasar juga menanti rilis data ekonomi, laporan moneter The Fed, hingga laporan keuangan dari sejumlah emiten besar. Emiten logistik Blok berkomitmen membagikan dividen maksimal 50% dari laba bersih usai menggelar IPO. Sementara emiten tambang bumi akuisisi tambang Wolfram di Australia. Dan dipicu saham jatuh, Sido siapkan dana 192 miliar rupiah untuk melakukan buyback saham. Selengkapnya kami rangkum dalam sekilas emiten. PT Trimitra Transpersada Tbk atau Blok berkomitmen membagikan dividen maksimal 50% dari laba bersih mulai tahun buku 2025 usai menggelar IPO. Calon emiten logistik ini tengah memproses penawaran umum perdana saham untuk menghimpun dana hingga 152,08 miliar rupiah. Perseroan bakal menawarkan sebanyak-banyaknya 563,25 juta saham atau setara 16,67% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Sementara harga penawaran ditetapkan dalam rentang 240 hingga 270 rupiah per saham. Manajemen menyampaikan dalam IPO ini, sekitar 67% dana akan digunakan sebagai setoran modal kepada anak usaha PT Simpan Sini Aja atau SSA untuk membiayai pembangunan 3 gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sisanya dialokasikan untuk membeli 75 hingga 100 unit kendaraan light truck. Secara kinerja, Perseroan meraih pendapatan 1,08 triliun rupiah pada tahun 2024, naik 12% secara tahunan. Laba bersih mencapai 111,86 miliar rupiah dengan margin sebesar 10%. Total aset per akhir tahun 2024 mencapai 716,5 miliar, sementara ekuitas 387,9 miliar rupiah. Emiten tambang PT Bumi Resources Tbk atau Bumi akuisisi tambang Wolfram di Australia. Vice President Investor Relations and Chief Economist Bumi Resources, Ahmad Reza Wijaya berharap tambang emas terbaru tersebut dapat berproduksi pada 1 atau 2 tahun pertama. Berproduksinya tambang emas Wolfram dapat menambah pendapatan perseroan dalam jangka pendek. Bumi telah menandatangani kesepakatan awal dengan Wolfram Limited sambil menunggu persetujuan Foreign Investment Review Board di Australia. Akuisisi Wolfram dinilai sebagai langkah strategis yang sejalan dengan rencana transformasi bumi. Potensi Wolfram memproduksi emas dan tembaga dalam waktu relatif singkat dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham bumi. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido akan memulai periode pelaksanaan pembelian kembali saham sebanyak 1,1% atau setara 320 juta saham pada Senin 23 Juni ini. Pengumuman buyback saham telah disampaikan Sido melalui keterbukaan informasi pada Jumat pekan lalu. Untuk mengeksekusi buyback tersebut, manajemen Sido menyiapkan dana sebanyak-banyaknya 192 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal. Perseroan memastikan pelaksanaan buyback saham tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan Sido. Sido beralasan buyback dilakukan karena menilai harga saham yang dibanderol saat ini belum mencerminkan harga wajar. Pada perdagangan akhir pekan kemarin, saham Sido ditutup minus 2 poin di posisi Rp490, menjadikan harga terendah Sido selama setahun terakhir. Nantinya saham hasil buyback akan ditempatkan sebagai saham treasury yang selanjutnya diprioritaskan untuk menjualnya kembali melalui Bursa Efek Indonesia. Tensi geopolitik sedang meningkat pasca serangan Amerika ke Iran. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia diminta bertindak cepat. OJK dan BEI diharapkan mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilitas. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah membuka kembali tampilan kode broker. Informasi tersebut menjadi fokus pemberitaan portal kabar bursa. Dan lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita akan ngobrol bersama Redaktur Pelaksana Pramir Vandatu. Halo Pram.
Halo. Ya gimana nih saran untuk OJK dan BI untuk membuka kode broker itu seperti apa kira-kira? Karena menurut kami redaksi melihatnya ada babak baru dalam perang Iran dan Israel ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk upaya stabilitas terhadap pasar modal ya. Bagaimana broker ini atau kita bisa sebut aktivitas brokernya bakal terlihat kan ya kode-kode sekuritasnya. Jadi ini bisa menjadi berpotensi meningkatkan trader harian salah satunya gitu ya. Dan ini bisa juga membantu analis buat trader retail ya. Jadi kita bisa melihat distribusi yang baik, bagaimana meningkatkan trader yang memakai strategi bandarmologi. Jadi ini lebih tepatnya bisa melihat aliran pasar modalnya. Jadi lebih membuka trader harian sebanyak-banyaknya. Jadi ini memang efek dari perang Iran ya. Jadi stabilitas geopolitika yang memang tidak menentu. Nah, serangan Amerika Serikat terbaru terhadap Iran juga ini kan tampaknya akan berdampak untuk menekan rupiah begitu ya. Kira-kira seperti apa nih ulasan dari redaksi Kabar Bursa sendiri? Kalau redaksi sebetulnya melihat ini kan menjadi satu ketika dolar meningkat gitu ya, maksudnya dolar menguat sedikit gitu ya pada hari ini, tentu saja investor lebih memilih aset-aset safe haven ya. Jadi aset-aset yang defensif. Jadi itu juga yang membuat rupiah makin melemah. Jadi memang efek dari perang Iran Israel ini sangat besar dan memang membuat pasar keuangan juga semakin tidak menentu. Semakin volatile ya kayaknya. Nah, ini kalau misalnya kita mau melihat ulasan lengkapnya bisa di mana nih, Pram? Kita bisa langsung klik ke kabarbursa.com dan jangan lupa juga untuk sahabat Kabar Bursa untuk bisa mengikuti di Investor Kabar Bursa Pro yang besok rencananya akan soft launching. Jadi sahabat Kabar Bursa juga bisa melihat dan juga bisa memastikan investasi yang lebih tepat dan akurat. Oke, nah sebelum menjelang launching besok nih, kira-kira apa saja sih topik-topik yang menarik yang mungkin banyak dicari oleh sahabat Kabar Bursa sepanjang pencarian hari ini? Sebetulnya yang paling dicari tuh hari ini adalah berita bagaimana IHSG semuanya kompak memerah. Iya, betul Dan sekali. karena pekan pertama dan juga ini menjadi satu babak baru buat tensi geopolitik antara Iran dan Israel. Jadi memang semua mata dunia tertuju ke perang Iran dan Israel. Betul. Dan untuk ulasan lengkapnya dan tentunya bagaimana strategi-strategi investasi ke depannya, langsung saja klik di kabarbursa.com ya. Oke, terima kasih Pram, selamat bertugas kembali. Dan sahabat Kabar Bursa, Australia mendukung serangan Amerika Serikat ke Iran. Australia menekankan Iran harus segera dicegah sebelum berhasil membuat senjata nuklir. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong secara terbuka mendukung serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir utama Iran. Menurut Wong, Iran harus segera dicegah sebelum berhasil membuat senjata nuklir. Australia bergabung dengan seruan dari Inggris dan negara lain agar Iran kembali ke meja perundingan. Australia mendukung tindakan Amerika untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Senada dengan Wong, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan dukungannya terhadap aksi Amerika Serikat menyerang Iran. Albanese juga menyerukan deeskalasi dan kembali ke diplomasi. Dan sajian tadi menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Dan jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini. Dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silakan klik kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa.